sombong tahan imbang Cape Verde, tapi takut lawan Indonesia. Wow, kata itu like kita sematkan untuk timnas Harimau Malaya yang mana baru saja bisa menahan imbang klub 100 besar dunia yaitu Cape Verde. Kita tahu Cape Verde ini lagi berada di titik tertingginya karena dalam hitungan bulan, minggu atau mungkin berapa hari lagi mereka akan memastikan lolos ke Piala Dunia karena di zona Afrika dia itu sebagai pemuncak klasmen bahkan di atas Kamerun, negara yang diperkuat oleh Samuel Eto'o dulunya, dan sekarang Kamerun tetaplah Kamerun sebagai salah satu tim terkuat di Afrika yang sudah mencicipi Piala Dunia, dan mereka kalah saing dengan Cape Verde. Nah, maka dari itu Malaysia sangat berbangga hati ya, berbangga sekali setelah menahan imbang Cape Verde, negara yang diperkuat oleh pemain PSM Makassar yaitu Yuran. Yuran juga tampil di pertandingan kali ini. Kita tahu Yuran udah dipanggil 3 kali ya, yang mana 2 kali sebagai pemain cadangan terus. Nah, akhirnya debut kemarin pas lawan Malaysia. Ya kan, jadi mesti kita ketahui di sini Cape Verde tidak menurunkan seluruh pemain intinya, paling hanya 1-2 saja. Sisanya adalah pemain lapis kedua atau lapis ketiganya, karena mereka mengetahui bahwasanya ini tidak terlalu penting pertandingannya, ya hanya sekedar persahabatan, dan mereka tetap lebih memprioritaskan yang namanya di partai kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika. Dan wajar saja jika mereka itu berhasil ditahan imbang oleh tim kuat ASEAN yang pernah juara Piala AFF, yaitu Malaysia. Asik. Ya, jadi kita tahu Malaysia juga sebenarnya hampir kalah, yang mana tendangan bombastis daripada pemain Cape Verde berhasil meluncur deras ya ke gawang daripada Malaysia, tapi Malaysia berhasil menyamakan kedudukan karena ada kemelut di depan gawang. Bahkan Malaysia sempat juga comeback tuh. Andai saja pemain teranyar mereka yang nomor 13 siapa itu, Palermo ya, yang baru naturalisasi, itu tendangannya membentur mister gawang. Nah, di sini ramai warga Malaysia, netizen Malaysia itu sudah mulai berbangga diri dengan skuad Malaysia sekarang karena mampu menahan imbang negara yang punya ranking 70-an. Ya kan? Jadi ini mengangkat mentalitas pemain juga dan juga supporternya. Yang mana selama ini mereka itu dilema itu karena mereka itu menganggap timnas mereka sangat jauh tertinggal daripada timnas Indonesia. Makanya di pertandingan terakhir ya, waktu melawan Nepal kemarin, sebelum menghadapi Cape Verde ini, waktu main di stadion mana itu, JDT atau bukan, JDT kayaknya ya, itu yang nonton sangat-sangat sedikit ya kan, karena animo timnas Malaysia saat itu sedang turun-turunnya. Nah, kemarin dengan hadirnya beberapa pemain teranyar yang baru naturalisasi dan juga lawannya juga mungkin lebih tinggi daripada Nepal, jadi animo atau antusias penonton saat itu meningkat, dan terbukti ada sekitar 10.000 orang hadir ke stadion kemarin. Makanya semakin positiflah perkembangan daripada sepak bola timnas Malaysia ini, dan ini baik ya, baik karena positif dan juga bisa mengarah kepada mereka akan mau menerima ajakan sparring timnas Indonesia, karena kita tahu ya, mereka ini secara halus menolak ajakan sparring Indonesia, padahal Indonesia ya niat baik lah gitu, ayo silaturahim, main bareng gitu kan, no hard feeling gitu kan. Tapi entah kenapa Malaysia ini nggak tertarik ngelawan Indonesia, entah apa sebabnya. Kalau misalnya tadi dibuat sebabnya yang lain, disebutkan kan enak gitu, kita tahu ya kan. Tapi ini nggak disebutkan penyebabnya, jadi kita menerka-nerka gitu ya kan. Nah, tapi yang buat kesel itu mereka tuh warga-warganya nih, bukan federasinya, tapi bukan pemain Malaysia, tapi warga-warganya yang songongnya ini nggak ketolong ya kan. Jadi dalam artian ngapain caption komentar-komentarnya kan, ngapain lawan Indon katanya kan, ngapain lawan timnas Indonesia katanya, yang mana rankingnya pun masih 120-an. Nih kami lawan ranking 77, berhasil kami ikat gitu lah ya kan, berhasil kami tahan imbang gitu. Baru juga
Wah, tengok nih Harimau Malaya makin jago, ya kan, berhasil mengikat negara rank 77. Nah, Indonesia mana bisa katanya gitu. Gitulah. Jadi kesal juga kita mendengar statement-statement mereka yang seperti itu gitu kan. Baru juga mereka juga lagi heboh-hebohnya ketika pemain naturalisasi mereka itu berhasil, ada satu orang, siapa, Palermo itu ya kalau nggak salah, yang mana dia itu baru debut tapi udah bisa nyanyi lagu Malaysia, Kak, National Anthem Malaysia. Jadi kan kita tahu di Malaysia lagi viral nih tentang banyak pemain bukan pemain asing ya, pemain naturalisasi mereka yang meskipun sudah lama bermain di liga tapi masih belum bisa nyanyi lagu National Anthem. Nah, berbanding terbalik dengan Indonesia yang mana pemain-pemain naturalisasinya itu udah sangat lantang nyanyi lagu Indonesia Raya. Contoh, ya kan, Martin Paes, Justin Hubner, itu kan pemain-pemain yang nasionalisnya nggak usah dipertanyakan lagi gitu kan. Hampir rata-rata seluruh pemain diaspora timnas itu atau naturalisasi itu bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan itu sempat viral di kalangan netizen hingga pundit daripada Malaysia. Nah, seperti itu. Jadi Malaysia ini lagi ya menggaung-gaungkan lah beberapa hasil positif yang mereka alami di pertandingan kemarin. Nah, tapi yang kesalnya kita itu mereka tolak uji coba lawan kita gitu kan. Kalau kemarin mereka sombong-sombong lawan Cape Verde tapi masih menerima uji coba kita, nah itu seru gitu kan. Oh, berarti wajar lah ya kan. Tapi ini mereka mengeluh-ngeluhkan seakan-akan udah hebat kali ngelawan Cape Verde tapi ditolaknya uji coba lawan Indonesia kan. Jadi bingung kita, ini mananya katanya kuat gitu kan, tapi kok ditolak lawan Indonesia gitu kan. Apa cerita gitu kan. Segitu menakutkannya pas lawan Indonesia gitu sehingga ditolak lah timnas Indonesia. Nah, itu kita masih mencari jawabannya gini. Apa masih trauma terbantai gara-gara kalah di Piala AFF kemarin? Nah, itu pun juga bisa jadi jawaban. Atau mungkin mereka sedang fokus untuk membangun kekuatan baru. Layaknya Indonesia di zaman Sintayong, awal-awal keterpurukan di zaman Simon McManamy, kita juga fokus membangun kekuatan baru. Bedanya ketika itu Indonesia lagi membangun kekuatan baru, negara yang diajak uji coba itu bukan kaleng-kaleng, justru negara-negara kuat. Sintayong malah nggak suka lawan negara-negara muda, negara-negara yang rankingnya di bawah gitu. Beda zaman Simon McManamy yang waktu uji coba lawan Timor Leste lah, lawan inilah. Nah, Sintayong saat itu lagi merombak skuad dan mencoba kekuatan baru. Justru lawan yang dilawannya adalah tim-tim yang punya ranking lebih tinggi. Bahkan kata Coach Sintayong, untuk apa lawan negara-negara yang kayak gitu? Untuk apa kita dapat ranking tapi kualitas nggak ada, kata dia kan. Untuk apa kita dapat poin di FIFA Matchday tapi kok misalnya nggak ada efek yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan. Nah, ini kan sebuah mentalitas yang patut kita lestarikan. Dan ini juga kelihatan waktu Patrick Kluivert membela timnas. Ya, walaupun sebenarnya waktu Patrick Kluivert ini belum nampak kali ya layaknya Sintayong, karena Sintayong kan juga udah lama kan, hampir 5 tahun membela timnas gitu kan, 5 tahun lebih lah. Nah, ini juga yang kita harapkan nanti dengan hadirnya Patrick Kluivert bersama dengan timnas, lawan-lawan negara yang lebih besar dapat terrealisasi. Kemarin kita berhasil mendatangkan Argentina. Kalau bisa datangkan Portugal, asik, biar ada Ronaldonya gitu kan. Kalau bisa di FIFA Matchday juga, biar banyak pemain-pemain intinya yang datang. Ya, walaupun sebenarnya aku yakin masih nggak mungkin juga pemain-pemain intinya banyak datang. Kayak kemarin Argentina ya lumayan banyak, tapi kan Messi-nya nggak datang gitu kan. Nah, semoga aja nanti ada negara-negara besar yang mampu hadir di Indonesia untuk melawan Indonesia. Sebenarnya menarik juga nih kalau misalnya kita sparring itu dengan negara Eropa gitu kan. Ya istilahnya juga negara Timur Tengah juga nggak masalah lah. Yang penting negara lebih kuat. Jadi kita juga lebih serius dan dapat poinnya juga lebih mantap gitu kan. Dapat poin FIFA Matchday-nya. Kalau misalnya seri aja kita dapat poin besar gitu. Apalagi menang gitu. Nah, walaupun sebenarnya waktu lawan Malaysia nggak terlalu berpengaruh. Poinnya pun pasti nggak banyak kali. Tapi kalau kalah kita juga ya kalah tetap kurang juga poinnya. Tapi setidaknya kemarin Pak Erick Thohir ya jaga silaturahim, udah kangen katanya kan, ditambah lagi juga ya untuk mengukur kekuatan tim karena Malaysia juga lagi positif ini grafiknya kan. Jadi kenapa enggak kita coba untuk pertandingan uji coba melawan Malaysia. Tapi ya itulah, cinta bertepuk sebelah tangan.
Indonesia ditolak tantangannya. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang penolakan timnas Indonesia kepada Malaysia, tapi mereka sangat mengagung-agungkan hasil seri melawan Cape Verde. Komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.